Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin yang seperti itu ya. Kemudian untuk semuanya aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita masih tentang 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Menanti kejujuran pendeta ES ya. Sekarang masuk seri yang ketiga yang aku akan mendekonstruksi terjemahannya ya, sebagaimana apa adanya. Itu yang aku janjikan kemarin, dan nanti akan kita saksikan ya bagaimana aku dalam satu poin tertentu setuju dengan pendeta ES bahwa dalam narasi ya 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu tidak ada diksi menjadikan, ini nggak ada ya, nggak ada. Itu yang harus dipahami. Artinya dalam titik itu kami ketemu ya, tidak ada itu menjadikan gitu ya. Oke, tetapi berikutnya kami berpisah ya, ketika ada narasi lain ya. Sorry, bukan menjadikan tapi dijadikan ya. Ini awal katanya agen itu tadi ya. Dijadikan, ini nggak ada. Jadi Yesus tidak menjadikan apa-apa. Dijadikan ini kan kalau kita bicara dari sini. Kalau bicara dari Yesus ya yang menjadikan. Artinya Yesus tidak menjadikan apapun. Nih, karena diksi yang dijadikan itu tidak ada dalam original teksnya. Dia dihadirkan oleh si penerjemah karena si penerjemah telah terkontaminasi dogma pemikirannya. Jadi sebelum menerjemahkan dia sudah punya kerangka berpikir itu untuk memaksa si teks-teks yang diterjemahkan dalam sebuah narasi mengikuti kemauan dia. Ini yang dibilang eisegese. Seharusnya eksegese, kita yang tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan. Kalau ini LAI sudah melakukan eisegese, yang seharusnya eksegese, ya. Di sini kami ketemu tidak ada, ya. Yang jadi masalah ketika ada diksi hidup. Ini loh. Beliaunya masih mengakomodir diksi hidup. Ya, dari analisaku kenapa begitu, karena beliaunya menerima
konsep keselamatan ya, soteriologi yang ditawarkan oleh Paulus, yaitu soteriologi salib. Artinya hidup di sini bukan hidup harafiah, tapi terbebasnya dosa. Karena dosa waris itu sudah ditebus oleh Yesus. Gitu kerangka berpikirnya yang gue baca. Ya. Dan itu menunjukkan sebuah bukti bahwa beliaunya tidak jujur atau tidak konsisten dalam cara pandang akademis begitu. Karena apa? Kenapa ini kok diapresiasi sedangkan ini ditolak? Padahal sama-sama ini tidak ada dalam original teksnya, nggak ada. Nggak ada, sama-sama nggak ada. Artinya kalau ini diterima, maka oke lah ini diterima. Artinya tetap melakukan kesalahan eisegese. Yang jadi masalah ini ditolak. Sudah benar ini ditolak. Tapi kok ini diterima? Padahal ini sama-sama nggak ada. Alasan untuk menerima ini apa? Karena alasan ini ditolak karena dia tidak ada di dalam original teks, sama dengan ini tidak ada. Ya. Oke. Sekali lagi aku ingatkan yang ngaji ini, kita berbicara terjemahan loh ya, bukan penafsiran. Nanti ada lagi komen yang salah lagi, jadi nggak fokus ya. Oke. Itu yang kemarin. Kemudian aku akan memenuhi janjiku. Bagaimana kalau kita dekonstruksi, kita tunduk terhadap teks apa yang disampaikan oleh Paulus terhadap surat kirimannya untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus sebagai bentuk perang teologis, ya, di mana geografis saat itu agama-agama di sekitarnya sudah punya konsep Tuhannya sendiri-sendiri. Maka Paulus harus memberikan bekal kepada jemaatnya bahwa you juga punya konsep Tuhan. Maka dikirimkanlah 1 Korintus 8 ayat 6 ini yang gue sebut ini sahadatnya Paulus. Clear ya di sini ya. Jadi nggak bisa dilihat bahwa ini pertarungan antara agama-agama yang ada saat itu. Gimana ya? Kalau kita lihat ke belakang, Paulus itu sebetulnya kan bukan siapa-siapa. Bahkan dia algojo, ya. Bromocora, bajingan yang membunuh semua pengikut Yesus. Akhirnya lihat di kisah para rasul ada, di kitab-kitab kiriman juga ada, ya. Dia minta izin dengan penguasa setempat. Kemana? Ke Damsyik. Untuk apa? Menghabisin pengikut Kristus, ya. Nah, ini berdasarkan pengakuan dia nih yang nggak pernah di cross check sama teman-teman kekristenan. Itu kan pengakuan sepihak, benar atau tidak juga kita nggak tahu, ya. Dia mengaku di tengah jalan ketemu Yesus, padahal Yesus sudah wassalam. Yang repotnya lagi pengakuannya, di sini mendengar tidak melihat, di sana melihat tidak mendengar, nggak ketemu, itu nggak bisa dirukunkan dua ayat itu. Tetapi kekristenan menerima pengakuan itu tanpa reserve, oke, langsunglah ya dia berbalik arah, yang awalnya membantai justru ikut menyebarkan ajarannya Yesus, tetapi menyebarkan ajarannya Yesus dalam tanda kutip. Ya, akhirnya terjadi permasalahan. Ini pengikut Yesus ini disunat enggak ini? Ya, nggak bisa diselesaikan. Dibawalah Paulus oleh Barnabas ke ring 1 para murid Yesus yang dikomandani oleh Petrus, yang kita sebut dengan sidang Yerusalem. Di sanalah terjadi persidangan. Akhirnya, dan itu menjadi masalah sampai sekarang. Supaya tidak menghambat mereka untuk menjadi pengikut Kristus, ya sudahlah, nggak sunat, nggak apa-apa. Itu sebetulnya strategi dakwah tapi kebablasan. Akhirnya sekarang orang-orang Kristen yang notabene non Yahudi itu nggak sunat. Nggak sunat dia. Cikal bakalnya di sana. Nah, akhirnya terbelahlah para murid-murid Yesus yang original yang memang pernah berinteraksi dengan Yesus itu untuk rasul orang-orang bersunat. Paulus untuk rasul orang-orang tidak bersunat. Ini gue ceritain aja ya, kalau kita baca kitabnya panjang itu, nanti kalian baca sendiri setelah kisah para rasul dan kitab-kitab kiriman di sana ada ya. Setelah itu Paulus mengklaim rasul bagi orang tidak bersunat. Nah, saat itulah ajaran Yesus ini, kekristenan ini dibawa keluar teritorial Israel. Kalau di Israel nggak laku, Israel semua bersunat.
Orang Yahudi itu bersunat lebih dulu orang Yahudi daripada orang Islam bersunat. Karena apa? Ya karena memang lebih dahulu Yahudi dari Islam. Yahudi itu kan kakak tertuanya setelah Nasrani. Ya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, ketika kekristenan itu dibawa keluar teritorial Israel oleh Paulus, di sanalah kekristenan ini berhadapan dengan agama-agama lain. Di sana bukan ruang kosong, di sana orang sudah beragama juga, dan pada saat itu sebagai superpower Romawi dan Yunani mengusung agama-agama pagan, punya konsep teosnya sendiri. Kita sudah kaji kemarin, bagi mereka deifikasi, apoteosis itu kagak masalah. Kalau bagi kita itu menjadi masalah karena itu adalah dosa besar yang disebut dengan syirik. Apoteosis atau deifikasi mengalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Untuk memberikan bekal ketika jemaat-jemaat Korintus berhadapan dengan publik pertarungan teologis ini ya, yang dipengaruhi oleh geografis setempat. Ini geografisnya sudah bukan Israel loh ya. Maka dihadirkanlah 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Itu sebetulnya inti dari ini ya. Kemudian terjadi penyelewengan penerjemahan ya yang nanti akan kita dekonstruksi ulang seperti janji aku kemarin ya. Tidak ada dijadikan ini, dan hidup ini pun tidak ada. Apa benar hidup ini tidak ada? Ya nanti kita lihat. Terus kenapa oleh pendeta IS itu masih diterima? Ya karena dia untuk mencocokologi dengan dogma soteriologi salibnya Paulus. Ya, oke. Tadi ini sudah aku hapus ya, jelas. Oke, tajuknya adalah menanti kejujuran. Nggak usah aku tulis ya, karena aku nanti akan menulis original teksnya, nanti nggak cukup. Ini seri yang ketiga ya, seri yang ketiga. Ya, seri yang ketiga, menanti kejujuran pendeta ES menerjemahkan 1 Korintus 8 ayat 6. Oke. Sekarang aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Oke, pertama dari Kang Mas Aljus Masduki dari Bandung ke-7. Oke, atur nuhun Kang Mas Aljus Masduki ya. Salam Isra untuk yang di Bandung. Kemudian Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, begitu juga doa yang sama ya. Semoga sehat selalu yang ada di Brebes. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah Isya, malam yang sejuk sambil ditemani secangkir kopi. Mantap dah. Salam Isra untukmu. Oke, kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih menanti kejujuran serta dekonstruksi dari ayat 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Menyimak sebelum Isya dari Mas Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semuanya yang ada di proyek sana ya. Oke, insya Allah nanti akan kita lakukan dekonstruksinya ya. Dari Kerinci Jambi, Kang Mas Irfan Al-Akbar, kita bergeser ke Pak Lurah kita, sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim, Lurah Tangerang. Salam Isra, Lurah Tangerang yang nyimak. Doaku buat kita semua semoga memperoleh rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Buat Ananda Gerah itu semoga lekas sembuh. Sabar ya. Tuh, oke, matur nuwun untuk Bapak Iwan Tamim atas doa-doanya ya. Semoga cepat sembuh programmer kameramen kita yang kameramen ya, editor. Itu bagian dia, gue nggak ngerti yang gitu-gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamim juga, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kemudian user, Masya Allah, makasih Pak pencerahannya. Oke, makasih kembali untuk user yang gue juga kagak tahu cewek, cowok, dan di mana ya. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang, jadi semakin akrab kalau kita tahu ini siapa ya dan di mana. Oh, kita punya saudara di sana. Siapa? Mas ini, Mbak ini gitu ya. Ini nggak dikonfirmasi, jadi gue kagak tahu siapa dan di mananya. Terima kasih, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana ya. Kemudian kita terbang ke Palu, ada Soleh kita Gispati, alhamdulillah hadir. Salam Isra
Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian ada soleha kita Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Ustadku, Tuan Guru, terima kasih ya. Ngaji sambil ngopi. Atur nuhun ayah tilu ya. Ada 3 merah hatinya ya. Salam Isra untuk yang di Bandung. Kemudian Kang Yudi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian Gus and salam Isra. Salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Kerajaan Singosari. User kembali, bismillah, salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku user ya. Kemudian Ailania Sega. Aduh sulit namanya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Mana kejujuran pendeta ES atas 1 Korintus 8:6 ya. Ya nggak tahu ini, kamu ngikuti dari awal nggak? Tadi aku sudah jelaskan. Pada satu sisi dia jujur bahwa diksi dijadikan itu tidak ada. Tapi pada satu sisi dia tidak jujur ketika diksi hidup itu dia terima. Padahal itu juga sama-sama nggak ada di original teksnya. Silakan lihat di playlist ya, di sana dijelaskan. Oke, Alianias Sega, nggak tahu juga ini cewek atau cowok dan di mana gue nggak jelas ya. Kemudian di Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, oke, waalaikumsalam. Salam Isra, salam sehat selalu. Oke, doa yang sama untukmu yang ada jauh di sana. Salam Isra semuanya. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian ada bapak kita, Bapak Abdul Muluk ya, lurah dari Serdang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Sedang Jenimago, salam Isra. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Kemudian ada Kang Mas Juanto ya. Wah, ini kemana ini? Beberapa waktu absen ya. Pengikut agama sebelah tidak terima disebut menyembah 3 Tuhan dan karenanya selalu berusaha untuk menjelaskan bahwa sejatinya mereka juga bertauhid, yakni menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu 1 Tuhan tapi dengan 3 kepribadian. Untuk menegaskan ketahuan ini umumnya mereka mengutip kepada jemaat 1 Korintus yang 1 ini. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa, dan padanya segala berasal. Oke ya, 1 Korintus 8. Mencermati ayat di atas, kita yang berada di luar lingkar doktrin gereja-gereja Kristen hasilnya dapat dengan mudah melihat ketidakberesan di sini karena ada faktor yang kemudian menjadi dasar syahadat umat Kristen seperti ditulis dalam kredo ya. Kredo itu pengakuan iman ya. Sebenarnya ada kalimat akal-akalan saja. Penulis mencoba memanipulasi mengikuti bahwa sekalipun dia menyebut hanya 1 Allah yaitu Bapa, namun dia juga menyebut hanya ada 1 Tuhan saja. Cukup nggak aku lanjutkan. Berarti kamu tidak paham apa itu Allah, apa itu Tuhan. Sudah ngaji lama di sini gimana? Nggak tahu aku harus bilang gimana. Juanto diperhatikan ya kalau ngaji di sini. Komentar lu sudah panjang tadi nyampah doang. Capek dong gue jelasin. Karena kamu nggak paham apa itu Allah, apa itu Tuhan. Kenapa dipermasalahkan? Gitu loh. Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Kurang jelas ya apa? Aku berkali-kali jelaskan. Sudah ngaji di sini bolak-balik, geblaknya itu nggak bisa dihilangin. Ya. Oke, Lamali, mana mau jujur pendetanya? Kalau jujur gereja sepi dan tidak ada perpuluhan. Oke, terima kasih. Aku sudah baca semua komen yang masuk ya. Dan kita lanjutkan ke kajian kita. Jadi bagi kita sudah selesai ya perdebatan apa itu Allah, apa itu Tuhan. Nggak ada lagi perlu dipermasalahkan. Lihat penjelasanku 2-3 tahun yang lalu. Yang itu dinukil ya. Coba. Kalau misalkan masih ada ya, coba. Supaya kalian nggak lagi-lagi berkutat di situ. Itu sudah dilalui kok kembali lagi ke situ. Ya. Coba aku carikan nih kalau masih ada ya. Kenapa kok dipermasalahkan lagi? Jadinya kan
bolak-balik bolak lagi. Orang itu sudah, kalau ngaji di sini permasalahan itu sudah kita lalui, sudah nggak didiskusikan lagi karena sejak 3 atau 2 tahun yang lalu sudah kita diskusikan. Jadi kalau Yesus itu dibilang Allah itu bermasalah bagi kita, tapi kalau dibilang Yesus itu Tuhan itu tidak ada masalah, ya. Oke, coba ini, ya. Kalau kamu nggak dapat suara gambarnya. Pertanyaan, apakah ada orang beragama Islam yang percaya Yesus adalah Tuhan? Kamu nanya. Kenapa kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Sebenarnya tidak sedikit orang beragama Islam yang percaya Yesus adalah Tuhan. Bahkan ada orang beragama Islam yang cukup gencar memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya ini. Dari situ kita tahu sebetulnya Tuhan dan Tuhan itu mempunyai makna yang sama. Generasi kita nggak tahu, nggak belajar bahasa. Jadi masalah sebetulnya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau aku bilang Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Tuhan. Orang Tuhan sama Tuhan itu sama. Nah, untuk video lebih lengkapnya silakan langsung klik bagian deskripsi dan kolom komentar ya. Oke, sip. Ya, jelas ya. Kalau kamu di depan tuh tak tempeleng kamu. Aku sudah jelasin capek-capek masih ribet aja masalah Tuhan Allah, Tuhan Allah. Bukan di situ. Ini kajian kita TOT ya, train of trainer. Aku berusaha melatih kalian menjadi training. Jadi train of trainer TOT, jangan goblok. Bukan sekedar ngerti kristologi. Bikin malu aja. Sudah dijelasin Tuhan dan Allah itu tidak ada masalah bagi kita karena aku sudah jelaskan. Yesus itu Tuhan, yes. Yesus itu Allah, no. Kurang jelas apa? Kok masih berkutat di situ aja? Bikin malu. Oke. Makanya kalau ngaji itu jangan datang pergi, datang pun datang. Ikuti secara seksama. Sekarang aku mau hadirkan kamu bisa tahu sekarang. Jadi tulisannya agak sulit. Begini ya. Bahasanya itu bacanya apa? Bacanya itu Zoe. Ini artinya apa? Hidup. Nih. Zoe. Hidup. Bahasa Yunaninya itu hidup, itu Zoe. Pahami dulu. Ya. Bahasa Yunaninya hidup itu Zoe. Sekarang ya, jadi begini. Menurut bahasa Yunani, arti nama Zoe ya adalah hidup ya. Zoe. Nanti apakah ada polisemi lain? Aku tunggu ya. Bagi yang punya kemampuan dalam bahasa Yunani aku tunggu. Terutama Pak dosen kita itu. Mungkin mengalami polisemi Zoe ini, karena aku juga enggak tahu. Ya. Makanya tolong dibantu. Misalkan ada. Jadi diskusi kalian ini terbuka. Kalau misalkan nanti ini salah ya kita benarkan, apa takutnya. Tapi setidaknya argumentasiku mendasar ya. Ada nggak kata Zoe ya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Itu loh ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Sebentar. Yang ada itu begini. Ya. Ini ya, aku taruh di sinilah. Ya, nanti kamu cek ada nggak Zoe ini. Ini Zoe ini ada nggak? Zoe. Zoe. Ya, ada nggak?
Aku itu berusaha menjelaskan sedetail mungkin, semudah mungkin, supaya kalian itu benar-benar paham, ngerti gitu loh ya. Jangan sudah ngaji di sini masih nggak ngerti aja apa itu Allah, apa itu Tuhan, kan bikin gregetan. Bacanya begini, original teksnya itu begini. Hemin heis theos ho pater ex hau tapanta ka hemis eis auton kai hemis kurios Yesus Kristus, maksudnya Yesus Kristus ya, di hau tu pantakai hemis di auto. Nah itu original teksnya ya. Sekarang kita urai satu-satu. Sama toh ketika aku mendekonstruksi Al-Quran juga kan kita urai satu persatu. Jadi tidak ada standar ganda toh. Kita harus memperlakukan dengan metodologi yang sama untuk membenahi terjemahan-terjemahan yang bermasalah ini. Kemarin kita dekonstruksi tentang kuntum. Jadi tidak ada alasan mau mengatakan Gus Muti menggunakan standar ganda. Standar ganda matamu picek gue, goblok gue. Nggak ada. Di sini semua secara akademis kita perlakukan sama. Ya. Jadi kalau gue tulis begini, hemin ya. Hemin ya. Heis ya. Theos ya. Who ya. Pada cukup nggak ini ya? Ex who ya. Ex who tapanta nggak cukup di sini ya. Kai tapanta kai hemeis ya. Hemeis ya. Eis kurios, bukan theos. Siapa yang kurios itu? Eosous. Yesus Kristus. Ini sebetulnya otak-otak goblok itu sudah tahu Yesus itu nggak pernah masuk dominasi theos, dia kurios. Ya, cuman kalau sudah di dogma ya begitu. Yesus Kristus ya di, nah ini yang kita bahas kemarin, di whole. Waduh, nggak cukup ini. Nggak cukup, ini masih ke bawah. Ya, huo sudah terlanjur tak tulis di sini ya. Huo di sini. Lanjutannya di sinilah ya. Biar gue nggak mau bazir nulis ulang. Di huo tapanta ya. Tapanta ya. Di huo tapanta kai hemeis di auto. Ini originalnya ya. Sekarang coba aku nggak artikan dulu ya. Aku nggak artikan dulu. Ada nggak diksi Zoe di sini? Ayo. Hemin heis theos ho pater exo tapanta kai hemeis eis kurios
Yesus Kristus dihuo. Tapanta kai hemeis di auto. Ada nggak Zoe? Zoe yang artinya hidup tadi ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Lalu dari mana kok bisa diterjemahkan hidup? Nggak ditolak sama pendeta itu. Itu yang jadi masalah. Dulu. Ya. Oke. Sekarang kalau kita artikan ya, hemin itu begini. Ini tekstual ya, tekstual. Tekstual nanti kadang-kadang bahasanya kok kaku gitu ya, memang begitu. Hemin itu tetapi. Supaya bagus pakai warna lain ya. Tetapi. Ya. Tetapi ya. Ya. Tetapi itu hemin, heis bagi kita. Bagi kita ya. Heis bagi kita, heis ya. Hemin bagi kita ya. Bukan begitu. Hemin itu bagi kita, heis. Tetapi sebentar, tetapi hemin, heis. Agak sulit ini, sebentar. Ya. Begini aja aku terjemahkan begini. Tetapi ya, hemin ya. Tetapi hemin. Sebentar. Lari-lari anunya. Apanya namanya? Kursornya ini. Di sini ya. Gini, tetapi di sini ya. Tetapi ya. Terus bagi kita ya, bagi kita, tetapi bagi kita, heis ya, bagi kita, bukan bagi mereka, bagi kita ya. Theos, satu Allah ya. Satu Allah ya, satu Allah. Satu Allah ya, bagi kita heis theos, satu Allah ya. Bagi kita heis ya. Heis theos, waduh agak sulit gue menerjemahkan begini. Tetapi hemin bagi kita, tetapi ya, gini aja gue metodenya nggak begini ya. Sulit kalau dipotong-potong menerjemahkannya sulit karena aku mau perkata ya, perkata dulu. Oke, jangan pakai metode ini ya. Begini aja, langsung aja ya. Sebentar. Mudah-mudahan cukup ini. Kira itu, tolong Bapak ambilin spidol yang baru. Kira itu, ambilin spidol yang baru Bapak. 1 Korintus 8:6 ya. Mulai di sini ya. Tetapi gitu ya. Tetapi ya. Hemin. Nah, ini bahasa anunya. Hemin ya. Bagi kita
ya, bagi kita heis, ya, heis, ya, bagi kita oke, udah, ya, bagi kita heis, ya, bagi kita heis satu, ya, satu, ya, satu teos, yaitu Allah, ya, teos Allah. Ho Pater, ya, Ho Pater, yaitu Bapa. Yaitu tambah K, ya, Bapa. Yaitu Bapa. Ex huo darinya, maksudnya nyanya itu ke Bapa, ya. Darinya, ya. Darinya ex huo darinya tapanta, ya. Tapanta, ya, darinya yaitu tapanta segala sesuatu. Nyanya ke siapa? Ke sini. Ini bukan ke Yesus. Ini salah lagi, ya. Segala sesuatu. Kai, ya. Kai dan, ya. Kai, ya, dan hemeis itu hemeis, ya, kita, ya, dan hemeis kita eis itu di dalam, ya, di dalam autan dia. Ya, dia, di dalam dia Indonesia, ya, bukan dia Yunani, ya. Kai dan, ini seperti ini, kai dan, ya, kai, ya, dan heis satu, ya, heis seperti ini, ya, heis satu teos, heis itu satu, ya, heis, ya, heis satu, ya, sampai mana tadi? Heis satu kurios, ingat, satu kurios, ya, apa itu? Tuhan, ya, Tuhan, ya, kurios, ya, satu Tuhan, Eosos, ini agak sulit ngejanya, Eosos, Kristos, ya, Kristos pakai H, Kristos atau Yesus Kristus, ya, Kristos, ya, satu Tuhan, yaitu satu kurios Tuhan, Eus Kristos, ya, Kristus, ya, Yesus Kristus, gitulah maksudnya. Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus ya, apa itu melalui, ya, melalui, ya, melalui how-nya, melaluinya, ya, di how, melaluinya tapanta segala sesuatu, tapanta, ya, tapanta, ini tapanta segala sesuatu,
segala sesuatu, ya, tapanta, segala sesuatu. Kai, ya, dan ya, kai dan hemeis, ya, hemeis, ya, dan kita, ya, kita hemeis, kita, ya, melalui dia, ya, kita, terus nanti di lagi, di ini, ya, melalui auto, ya, auto, yaitu dia, ini, ya, seperti ini originalnya. Ini perlu ditata mungkin, ya, karena kalau ya bahasa apapun begitu, kalau kita perkata itu kadang-kadang kaku, maka harus ada penserasian, ya. Makanya aku bilang dalam tanda kurung itu sebetulnya bagus, tapi ketika dia sudah diintervensi, sudah ise-gese, itu yang bermasalah tanda kurung itu. Makanya dalam tanda kurung kita juga boleh setuju boleh enggak, tetapi bagaimanapun dia diperlukan, ya. Mau ke situ yang Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini aku apa adanya loh, ya. Nanti teman-temannya nggak setuju silahkan, nanti kita diskusikan yang sama. Kalau kamu bener, ya aku ikut kamu. Namanya kita belajar kok, mencari kebenaran, bukan kemenangan. Kok apa menang? Perhatikan, ya. Heiman, ya, kurang asik ini, pakai yang biru. Ini warna merah ini supaya kalian bisa membedakan, ya. Yang merah itu originalnya, Yunaninya, yang hitam itu terjemahannya, ya. Ini lihat nih, Heiman, Heis, Theos, Hopate, Ex Huo, Tapanta, Kai, Hemeis, Eis, Auton, Kai, Heis, Kurios, Esaus Kristos, Yesus Kristus maksudnya, di, melalui, Hau, Tapanta, Kai, Hemes, di, auto. Pertanyaannya, ada Zoe di sini? Yang merah-merah gue lingkarin biru. Ada diksi Zoe? Tidak ada. Lalu bagaimana kok ada diksi hidup di sana muncul? Dan itu masih disetujui oleh pendeta IS itu yang jadi masalah bagi gue. Itu berarti tidak fair, tidak jujur, ya, karena dijadikan itu juga tidak ada. Kenapa dijadikan ditolak, hidup tidak ditolak, ya, itu yang jadi masalah. Sebentar, gue lihat kan sama lu. Kan begini, ini terjemahan LAI, ya. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, dijadikannya itu sudah dibantah, ditolak sama pendeta IS, dan gue setuju karena gue juga membantah itu. Nggak ada dalam original teksnya, ya. Yang jadi masalah, kenapa diksi hidup itu masih dia terima, padahal itu nggak ada. Diksi hidup itu Zoe,
Zoe. Ya, Zoe. Di mana ya? Di sini ya, biar nggak tercampur. Zoe itu hidup seperti aku jelaskan tadi. Nih. Nih. Cari di sini ada Zoe. Zoe, Zoe, Zoe. Zoe, 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 Zoe. Zoe, 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 kagak ada. Ya, dia masih menggunakan terjemahan LAI, cuman mencoret diksi dijadikan, tapi diksi dia dan yang karena dia kita hidup itu masih dia terima. Itu yang gue nggak setuju. Nggak ada. Karena apa? Dia menerima diksi hidup itu untuk mempertahankan soteriologi salib, konsep keselamatan dari Paulus yang dia terima, ya. Kan ada pendeta lain yang tidak terima, ya. Itu dia di Leiden kuliah, bukan kuliah jarak jauh gitu loh, ya. Kan ada sekarang orangnya tetap di Indonesia kuliahnya di Leiden. Ada pendeta dan gue kenal juga sama dia. Gue pernah diskusi sama dia. Kalau yang ini sepertinya dia memang ke Leiden beneran, bukan kuliah jarak jauh gitu. Ya. Tapi kalau pendeta yang satunya kuliahnya nggak di Leiden. Kalau kuliahnya di Leiden bisa outputnya beda lagi nanti. Nah, kalau pendeta yang itu yang alumni Leiden itu dia menolak soteriologi salib. Jadi seolah-olah manusia itu nggak ada harganya. Mau sebaik apapun kamu nggak bisa masuk surga kalau nggak menerima Yesus sebagai penebus sholat, sebagai juru selamat. Itu dia tolak. Cuman masalahnya dia masih menerima bahwa penyalipan itu ada. Kalau gue kan beda. Ya. Gue tolak ya soteriologi salib dan gue tolak penyalipan itu tidak ada. Nah, bedanya di sana. Ya, oke. Di sini nggak ada Zoe. Nah, di sini yang dimaksudkan yang karena dia kita hidup, ya, itu dimaksudkan dalam arti dosa. Kita tetap hidup, kita tidak berdosa karena dosanya sudah ditebus lewat penyalipan Yesus. Itu yang dia bangun. Jadi menurut gue kagak fair. Kagak fair. Karena Korintus 86 ini tauhid, ini syahadat, ini konsep teos. Dia tidak berbicara tentang soteriologi. Kenapa soteriologi dipaksa dimasukkan ke sini? Dulu. Ya. Jadi meskipun Paulus yang mengusung konsep soteriologi salib sebagai konsep keselamatan dalam Kristen yang diajarkan, tetapi 1 Korintus 86 ini tidak sedang membicarakan soteriologi, tidak sedang membicarakan konsep penyalipan sebagai salah satu way, jalan untuk penebusan dosa waris. 1 Korintus 86 ini murni membicarakan tentang konsep teos, di mana jemaatnya sedang berhadapan, lagi-lagi gue ulangi berapa kali supaya otak lu ngerti, jangan sampai ada yang salah lagi, dengan agama-agama yang ada di luar Israel itu, karena dia rasul untuk orang tidak bersunat gitu loh. Jadi di sini nggak berbicara tentang konsep soteriologi. Soteriologi itu artinya konsep keselamatan. Kenapa konsep keselamatan langsung dibawa? Karena di sini ada diksi hidup. Padahal di original teksnya hidup itu tidak ada. Zoe tidak kita ketemukan di sini. Ini yang jago-jago bahasa Yunani, ayo masuk ke sini. Kita diskusikan bareng gimana benernya 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Supaya umat tidak terjerat oleh terjemahan-terjemahan yang salah karena sudah diintervensi. Gitu loh ya. Nggak ada. Sampai gue bela-belain bikin merah, hijau, hitam ini. Zoe, mana Zoe? Di sini Hemen, Heis, Theos, Hopate, Ex Huo, Tapantakai, Hemis, Eis, Autankai, Heis, Kurios, ya. Kurios, siapa yang jadi Kurios? Yang jadi Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kalau kita, Tuhan kita siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Yahudi siapa? Moses atau Kanjeng Nabi Musa. Nggak ada masalah. Karena Tuhan itu artinya yang dihormati. Bukan Allah, bukan Theos, tapi Kurios.
ya. Siapa dia? Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Melaluinya ya tapanta segala sesuatu, dan kita melalui dia. Bukan kita hidup ya, bukan karena dia kita hidup, tidak, kita melalui dia, gitu loh. Ya. Ini kacau-kacau terjemahannya, karena semua sudah tertelan dogma, ya. Ya, semua sudah tertelan dogma. Makanya di sini pembebasan akal dari dogma. Dogma itu pasti menumpulkan akal. Jadi akalnya itu sama dengan dengkul. Kalau kita tidak mau. Kita bicara pengetahuan loh ya. Masalah keimanan nanti urusan sendiri-sendiri. Kamu mau percaya urusanmu, mau nggak urusan. Tapi kita berbicara dari pengetahuan. Ini bahasa original teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Zoe di sini. Jadi yang benar itu adalah dan ya kita melaluinya atau melalui dia, ya. Bukan karena dia kita hidup dari mana, nggak ada di sini. Oke, sudah ya, clear ya. Nanti kalau kamu kurang jelas bisa kamu screenshot. Sekarang aku mau tuliskan dalam edisi Indonesianya supaya kalian gampang memahami. Ya, sudah ya. Oke, aku hapus. Ngajar gini nih semaksimal mungkin aku upayakan sejelas-jelasnya supaya kalian benar-benar paham. Bukan hanya asal ngomong aja tapi tanpa didasari pengetahuan. Bukan berarti orang yang ngomong itu ngerti. Banyak orang yang ngomong itu apa yang diomongkan tidak ngerti. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya begini. Tetapi bagi kita ya bagi kita ya satu Allah ya, yaitu Bapa ya, darinya dari Bapa, bukan dari Yesus loh ya. Darinya segala sesuatu. Itulah dia disebut alfa, tapi bukan hanya alfa, dia omega juga. Gitu. Jadi semua segalanya itu berasal dari Bapa itu. Nyanya ini nisbahnya ke Bapa ya. Segala sesuatu ya. Darinya segala sesuatu dan kita di dalam dan kita di dalam ya, dan kita di dalam Dia. Maksudnya ini ya, kita di dalam Bapa. Dia ini dia Indonesia, bukan dia Yunani ya. Dan kita di dalam Dia. Baru kemudian dan nah ini satu Allah, satu Tuhan, dan satu Tuhan ya, dan satu Tuhan ya, dan satu Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh, satu Tuhan Yesus Kristus ya. Melaluinya, nah lihat itu, melaluinya di itu melalui, bukan olehnya. Melaluinya ya, ini nyanya sudah gue ganti ya. Kalau awal itu n begini untuk membedakan ya. Karena
yang menulis itu Tritunggal, yang menerjemahkan itu. Maka Yesus pun nyanyi seperti ini ya, supaya lebih gampang nyanyi tak giniin aja ya. Melaluinya ya Tuhan Yesus Kristus ya melaluinya segala sesuatu. Segala sesuatu ya, segala sesuatu. Dan kita melalui Dia. Dia ya, titik. Coba beda kan, kita melalui Dia, nggak ada yang hidup. Dia aku kecilkan supaya nggak keliru dengan dia yang ini ya. Ini dianya ke Allah, nyanya ke Allah. Ini dianya ke Yesus ya, nyanya juga ke Yesus ya. Frase pertengahannya itu di sini ya. Oke, beda kan? Bandingkan ya, aku bacakan ini, kalau bisa tak tampilkan dua-duanya, tampilkan ini. Kalau yang depan begini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Nggak begitu. Dari mana diksi hidup? Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dari mana diksi hidup? Nggak ada kok bisa keluar hidup. Oke, sama pendeta ES, yang dia tidak terima cuman diksi dijadikan itu. Tapi diksi hidup dia masih terima. Itu yang nggak jujurnya. Sudah aku ulangi tadi kenapa begitu ya, karena soteriologi salib ya. Jadi beda, bukan dan yang karena Dia kita hidup, tidak ya. Dan kita melalui Dia, karena nggak ada di sini Zoe, tadi sudah aku jelaskan. Jadi secara tekstual 1 Korintus 8 ayat 6 itu begini. Tetapi bagi kita satu Allah, yaitu Bapa, darinya segala sesuatu, dan kita di dalam Dia. Dan satu Tuhan Yesus Kristus, melaluinya. Ini melaluinya. Ya. Ini darinya, beda. Ya. Kalau melalui itu lebih cenderung instrumen. Ya. Darinya segala sesuatu dan kita di dalam Dia. Kalau di sini enggak, melaluinya segala sesuatu dan kita melalui Dia. Kita ini melalui Dia. Dia kemana? Ke Yesus. Bukan kita diciptakan Yesus. Dan juga tidak ada bahwa dan yang karena Dia kita hidup, tidak ada. Nih original teksnya, kita terjemahkan perkata ini. Kalau mau bantah silahkan. Silahkan kalau mau bantah. Paparkan seperti aku memaparkan ya. Yunaninya mana, Indonesianya mana, nanti kita ketemu. Ada nggak ditemukan Zoe? Ada nggak diketemukan dijadikan? Nggak ada. Karena ini memang sedang tidak membicarakan soteriologi. Jadi jangan menerima diksi hidup untuk ya memasarkan soteriologi salib. Enggak, ini enggak berbicara soteriologi salib. Ini berbicara sahada. Untuk menghadapi pagan-pagan itu. Ya, kan sudah jelas. Satu Allah. Ya, satu Allah. Kita juga satu Allah. Kita juga satu Tuhan. Kalau di sini Allahnya tetap. Di sini Tuhannya yang beda-beda. Zaman Yahudi Tuhannya Moses, Musa. Zaman Nasrani Tuhannya Yesus, Isa. Zaman kita Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi jangan otakmu keliru dikirain Tuhan itu pasti Allah. Tidak. Allah pasti Tuhan. Tuhan tidak pasti Allah. Sama seperti halnya Allah pasti Raja. Raja belum tentu Allah, belum pasti Allah. Jadi kalau ada kata raja, jangan otakmu langsung mesti ke Allah, belum tentu. Karena siapa itu ya?
Kalau di sejarah bangsa kita itu Ken Arok itu raja, tapi bukan Allah. Allah ya raja, Malikin Nas itu. Di sini memang perlu pemahaman bahasa supaya nggak terjadi tadi yang aku uring-uringan jadinya. Sudah dijelaskan 3 tahun lalu masih goblok aja. Nggak ada, bagi kita sudah nggak ada masalah, nggak perlu didiskusikan Allah atau Tuhan, itu nggak ada. Sudah kita lewati, kita sudah paham. Masuk sini harus paham. Kalau belum paham belajar dulu. Karena sudah 3 tahun dijelaskan masih geblak aja, itu yang bikin aku kesel. Ya, jadi kalian tuh harus mampu bersaing secara intelektual, menjelaskan bagaimana. Meskipun kita itu orang Islam, tentunya kita harus belajar Al-Quran juga. Nah, ini kan kitab saudara kita. Kita belajar nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Dan kamu jangan kaleng-kaleng, belajar yang sungguh-sungguh. Sehingga kalau dilepas di perdebatan-perdebatan intelektual, kamu bisa memberikan pencerahan. Kalau yang perdebatan-perdebatan yang orientasinya menang kalah, tinggalkan saja, itu bukan level kita. Beda kelas, bos. Level kita itu benar atau salah. Yang benar kita pegang, yang salah kita buang. Bukan menang kalah. Menang kalah itu untuk curu-curu, silakan ambil. Kita nggak ada urusan mau dibilang menang, bilang kalah. Nggak ada. Itulah yang aku bilang. Di sini itu TOT, Training of Trainer. Aku melatih kalian menjadi trainer. Maka disebut TOT, Training of Trainer. Jadi setiap kalian setelah ngaji di sini punya wawasan dan bisa menjelaskan. Gitu. Ya. Oke, aku kira cukup ya sampai di sini ya. Nggak tahu ini edisinya 3, ini edisi tamat atau gimana ini. Ya. Enaknya gimana? Tamat nggak ini? Tamat aja dah ya. Nanti kita cari kajian yang lainnya ya. Ini kan mengakomodir saudara kita yang merequest gitu. Dan sudah aku jelaskan, jadi terhadap pendeta ES yang disebutkan itu aku ada titik temunya tapi ada titik pisahnya ya. Oke. Karena dia standar ganda, gue linier, tidak pakai standar ganda. Apapun yang tidak ada dalam teks, buang. Ya, dijadikan tidak ada dalam teks, buang. Hidup tidak ada dalam teks, buang. Itu, maka jadilah ini. Aku bacakan sekali lagi. Tetapi bagi kita satu Allah, yaitu Bapa, dan darinya segala sesuatu, dan kita di dalam Dia. Dan satu Tuhan Yesus Kristus, melaluinya segala sesuatu, dan kita melalui Dia. Subhanallah. Gue bayangkan kalau gue jelaskan jadi dosen tamu itu ya, gue jelaskan ke mahasiswa-mahasiswa itu. Ini loh, Korintus 8:6 tuh begini terjemahannya. Maka kalian harus merujuk ke sini. Kita bicara pengetahuan. Kalau masalah iman tuh urusanmu, bukan urusan gue. Terserah lu mau iman model apa kek. 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu bukan urusan gue. Tapi kita berbicara pengetahuan sebagai manusia yang punya intelektual. Ini gue paparkan. Asik. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya kajian kita, dan ini edisi tamat lah ya. Tentang 1 Korintus 8:6 ini. Nggak tahu nanti apalagi mau di request teman-teman, silahkan saja ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam, letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Petik di channel ini ya. Terima kasih ya sudah dialokasikan waktu ya. Semoga kita menjadi mengerti dengan semua duduk permasalahan teologis ini, khususnya comparative religion antara yang sedang kita bahas, Islam dan Kristen ini ya. Oke, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.